Bayangkan, seorang anak berusia 10 tahun harus menghadapi kekuatan penuh dari birokrasi negara. Bukan karena ia nakal, bukan karena ia tidak cerdas, melainkan hanya karena ia mencoba mempertahankan apa yang paling diyakininya di hati nuraninya. Hari ini, kita akan membedah sebuah kasus yang membuka mata kita tentang realitas pendidikan di Indonesia. Sebuah analisis yuridis terhadap putusan PT UN Samarinda nomor 36 G 2025 PT UN Samarinda. Nah, ini itu bukan sekedar perkara nilai rapor. Ini adalah kisah tentang benturan antara hak fundamental kebebasan beragama oleh kelompok minoritas melawan mesin birokrasi pendidikan yang memaksakan keseragaman. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional dibangun di atas fondasi negara hukum atau Rekstag. Konsekuensi logisnya, hukum itu harus menjadi sebuah panglima, dan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN itu hadir sebagai perisai represif untuk melindungi rakyat dari anomali kekuasaan maupun penyalahgunaan wewenang negara. Namun, di sektor pendidikan dasar, perlindungan ini tuh kerap diuji. Pendidikan dalam kacamata konstitusi itu bukanlah sekedar transfer pengetahuan, melainkan medium pemenuhan hak asasi. Nah, masalahnya itu muncul ketika pelaksanaan hak di atas pendidikan ini itu dibenturkan dengan hak fundamental yang sifatnya itu tidak dapat ditangguhkan atau yang kita bisa kenal sebagai non-derogable rights. Yakni, pertama, kebebasan beragama. Realitas empiris itu menunjukkan bahwa institusi pendidikan seringkali itu memaksakan kehendak asimilasi mayoritas, mengesampingkan kelompok minoritas dengan berlindung di balik dalih rigiditas sistem administrasi seperti pangkalan data pendidikan atau Dapodik. Mari kita kenali aktor dalam sengketa ini. Di satu sisi, kita memiliki pihak penggugat, yaitu Jair Bagas Raditya. Dia adalah seorang anak di bawah umur yang duduk di kelas 4A. Dia berasal dari kelompok minoritas Kristen, saksi-saksi Yehua, yang diwakili secara sah oleh ayah kandungnya di muka pengadilan. Di sisi yang berseberangan, berdiri sang tergugat, yaitu Kepala SD Negeri 003 Kombek. Nah, dalam hukum administrasi, posisi ini bukanlah posisi sembarangan. Kepala sekolah di sini berkapasitas sebagai pejabat tata usaha negara yang menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pendidikan dasar. Ada ketimpangan kekuasaan yang luar biasa besar di sini. Lalu, apa senjata yang digunakan birokrasi dalam kasus ini? Yaitu sebuah rapor. Ya, laporan hasil belajar semester 2 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2025 yang memuat satu kalimat vonis yang menghancurkan, yaitu tidak naik ke kelas 5. Nah, mengapa rapor bisa dibawa ke pengadilan? Secara doktrinal hukum, rapor yang memuat penahanan kelas memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara atau KTUN. Nah, ia itu tertulis, konkret, individual, dan final. Serta secara nyata, melahirkan akibat hukum berupa perampasan hak pendidikan sang anak. Rapor ini bukan lagi sekedar evaluasi akademik, melainkan instrumen penjatuhan sanksi. Nah, sekarang mari kita bedah fakta persidangan yang mengejutkan. Pada semester ganjil, pihak sekolah sebenarnya bersikap akomodatif dengan menvalidasi nilai agama dari pengajar yang seiman dengan penggugat. Namun, di semester genap, semua itu dihancurkan secara sepihak. Otoritas sekolah memaksakan kurikulum mayoritas yang bertentangan dengan akidah sang anak dan secara otoriter menjatuhkan nilai akhir 50 untuk mata pelajaran agama tanpa pernah memfasilitasi hak remedial. Lebih ironis lagi, anak ini tuh diberi nilai PPKN di bawah standar kriteria ketuntasan minimal. Alasannya, karena ia menolak melakukan hormat bendera gaya militeristik dan memilih sikap hormat pasif. Padahal, sikap pasif ini dilindungi secara eksplisit oleh hukum negara, yaitu pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Eskalasi kekejaman birokrasi ini memuncak ketika sekolah dan dinas pendidikan mencoba memaksakan transaksi administratif.
meminta orang tua menandatangani fakta penundukan keyakinan sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Nah, ini tuh bukan lagi pendidikan, ini adalah pemaksaan dogma. Merespons kebrutalan administratif ini, majelis hakim itu menggunakan senjata pamungkas, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang kita kenal sebagai AUPB. Pertama, asas kecermatan. Keputusan tergugat terbukti cacat prosedural karena menetapkan vonis tidak naik kelas secara tiba-tiba tanpa memberikan hak perbaikan hasil belajar atau remedial, yang padahal diwajibkan oleh Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Kedua, asas kepastian hukum. Terjadi inkonsistensi yang fatal. Kebijakan akomodatif di semester ganjil dihanguskan secara sewenang-wenang di semester genap tanpa dasar regulasi yang sah. Lalu ketiga, yaitu penyalahgunaan wewenang atau détournement de pouvoir. Mengubah tindakan siswa yang secara sah atau lawful act seperti hormat bendera pasif menjadi alat koersi untuk mematikan hak akademik anak. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran wewenang yang telanjang. Putusan ini menciptakan demarkasi atau garis batas yang sangat tegas terhadap apa yang disebut diskresi atau kebebasan bertindak pejabat publik. Memang, birokrasi itu butuh diskresi. Namun, putusan ini menggarisbawahi satu postulat absolut. Diskresi aparatur ketika menjadi batal demi hukum saat ia merengsek dan mencederai hak fundamental kebebasan beragama pada ranah forum internum atau hati nurani terdalam. Aparatur sipil negara di ranah pendidikan tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalih kakunya, sistem dapodik atau alasan tidak ada guru. Jika sekolah kekurangan pendidik agama minoritas, solusi yang diamanatkan hukum melalui PP nomor 55 tahun 2007 adalah memfasilitasi akses penilaian dari institusi agama eksternal yang sah, bukannya memaksa anak menelan doktrin mayoritas. Kita tidak boleh lupa, subjek dari sengketa ini adalah anak berusia 10 tahun yang memiliki kerentanan ganda atau double vulnerability. Ia belum dewasa dan ia adalah minoritas. Menyandra status eskalasi akademisnya sebagai alat tawar-menawar keyakinan adalah bentuk nyata dari kekerasan psikis sistemik. Ini menabrak prinsip supremasi, kepentingan terbaik bagi anak. Jika kita melihat jurisprudensi global, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam Barnett Case tahun 1943 juga menetapkan hal yang serupa. Institusi pendidikan negara tidak lagi memiliki hak prerogatif untuk memaksa anak mengutarakan ritual patriotik yang menabrak kebebasan hati nuraninya. Nah, pengadilan kita itu menolak tunduk pada tirani mayoritas, which is good. Pada akhirnya, keadilan bersuara lantang. Majelis Hakim PT UN Samarinda mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Rapor diskriminatif tersebut dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut sebagai bentuk restitutio in integrum atau pemulihan. Sekolah dihukum untuk menerbitkan rapor baru yang menyatakan anak tersebut naik kelas, mengadakan asesmen susulan, dan wajib memfasilitasi pendidikan agama sesuai keyakinan anak. Namun, bagian paling revolusioner dari putusan ini adalah Duang Som. Untuk mendobrak budaya kebal hukum dan impunitas birokrasi daerah, hakim itu menjatuhkan hukuman uang paksa sebesar Rp100.000 per hari jika pejabat tersebut menolak patuh. Beban penderitaan rakyat kini diubah menjadi liabilitas finansial di pundak pejabat yang arogan. Putusan ini adalah sebuah kemenangan. Namun, sistem tetap harus diperbaiki agar kasus ini tidak berulang. Diperlukan 3 intervensi struktural. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama harus merumuskan regulasi teknis agar nilai dari institusi agama minoritas di luar sekolah dapat terintegrasi mulus ke dalam sistem dapodik secara otomatis. Kedua, Inspektorat Daerah wajib menggempur aparatur pendidikan dengan literasi hukum dan HAM secara masif. Mereka harus paham batas wewenangnya. Ketiga, transformasi budaya, yaitu
Sekolah negeri harus dikembalikan pada kitahnya sebagai zona aman inklusif yang merangkul keberagaman, bukan sebagai pabrik asimilasi paksa. Sebagai kesimpulan akhir, putusan PT UN Samarinda nomor 36 ini lebih dari sekedar selembar dokumen hukum. Putusan ini adalah sebuah tamparan keras, sebuah peringatan fundamental bagi seluruh aparatur negara. Negara tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki legitimasi secuil pun untuk menggerus kemurnian hati nurani seorang peserta didik. Praktik menyandera hak masa depan anak demi memuaskan ego teologis mayoritas adalah bentuk kejahatan administratif yang harus dimusnahkan. Melalui putusan ini, pengadilan telah membuktikan fungsinya sebagai benteng terakhir akal sehat. Birokrasi daerah harus sadar, payung konstitusi republik ini ada untuk melindungi kelompok minoritas terkecil sekalipun, bukan untuk mengubur mereka di bawah arogansi kekuasaan.